Oke, saudara-saudara, selamat sore, selamat petang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, untuk tahapan bimbingan kali ini, saya pikir bab 1, 2, 3 semua sudah beres ya. Tinggal apa itu? Implementasi dan analisa ya. Jadi Anda siapkan di bagian apa itu? Analisa ya. Implementasi dan analisa supaya nanti bisa apa itu saya bahas satu persatu ya. Siapa duluan? Izin Pak, boleh Pak saya dulu Pak. Ya, silakan. Izin saya tampilkan ya Pak ya. Ya, 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 silakan. Izin Pak. Ya, Halo dalam Pak. ya oke. Udah kelihatan Pak. Ya, ya. Ini Pak yang kemarin masalah yang perbaikan yang masalah judul Pak yang ada bunyi studi kasus yang bicara yang minggu kemarin Pak. Saya udah perubahin Pak judulnya Pak. Oke, Halo bagus. Pak. Ya. Ya. Di sini kan di latar belakang itu kan terbagi ada 8 poin Pak. Ya kan? Untuk yang poin pertama itu membahas tentang teknologi informasi mendorong sektor usaha memanfaatkan sistem informasi. Untuk yang kedua, trans Babar sistem menggunakan sistem manual yang kurang efisien dalam pengolahan transaksi. Yang ketiga, Babar Babar shop seperti Clowns Babar membutuhkan sistem integrasi untuk pengolahan transaksi dan data pelanggan. Yang keempat, sistem points of send merupakan solusi digital untuk mencatat transaksi secara cepat dan integrasi. Yang kelima, penerapan POS terbukti meningkatkan efisien operasional dan sangat cocok untuk barbershop. Yang keenam, POS saja belum cukup, perlu integrasi dengan sistem CRM. Yang ketujuh, sistem membutuhkan pengolahan data pelanggan dan meningkatkan pelanggan serta loyalitas melalui layanan yang lebih personal. Yang kedelapan, integrasi POS dan RCM meningkatkan pengolahan pelanggan dan transaksi secara digital dan efisien, meningkatkan daya saing usaha, Pak. Gila. Halo, Pak. Oke, bagus ya. Ya, di latar belakang itu ada 8 poin, Pak, yang tadi bicarakan. Ini kalau untuk judul udah oke, Pak? Judul sementara oke lah ya. Sementara ya. Oke. Boleh izin Pak, boleh lihat bab satunya sudah benar apa enggak Pak? Ya, silakan. Silakan. Ini contohnya bab satunya yang tadi saya bicarakan yang masalah Ya, latar adalah nah, 8 ini kan poin. oke, bagus ya. Ya, bagus. Terus. Ya Pak, Ya, apa Pak? bagus terus. Nah, bab satunya lanjut Pak. Ya. Nih bab satunya. Ini bab satu udah oke Pak ya? Rumusan masalah itu apa, Pak? Apa Pak? Rumusan masalah. Rumus mana Pak? Ini Pak. Nah, ini kan berapa kali saya jelaskan ya. Rumusan masalah Mm-mm. itu kan cara kerja kelemahan daripada sistem ya. Itu ya. Jadi Anda mengacu kepada apa itu cara kerja yang ada saat ini di sini ya. Itu kelemahannya apa gitu ya. Ya Jadi Pak. rumusan masalah itu Anda bukan memberikan pertanyaan kepada orang itu kan coba Anda baca itu. Oh iya Pak. Baik. Yang bagaimana merancang itu? Ya Pak. Itu kan Anda yang masalah itu Anda itu kayak gitu. Yang masalah Iya Pak. itu masalah penelitian bukan masalah Anda. Iya Coba Pak. itu kan masalah Anda. Mm-mm. Coba Anda bayangkan dokter. Anda jadi dokter. Terus Anda ditanya, "Dok, penyakitnya apa? Masalahnya apa, Dok? Masalahnya cara menyuntik pasien." Itu masuk akal nggak itu? Iya Pak. Nah, coba Anda baca itu, bandingkan. Oh iya Nah, bagaimana kalau Anda merancang? jadi dokter, ya kan Anda ditanya pasien, "Dok, masalahnya apa?" Masalahnya adalah cara menyuntik pasien. Itu kan nggak masuk akal. Itu bukan masalah penelitian gitu ya. Iya. Itu kan berapa kali udah saya terangkan tuh ya kan. Anda nggak pernah lihat.
Zoom yang lain di bimbingan lain, bimbingan saya dengan yang lain. Udah Pak, tuh suka download Pak. Dilihat nggak Iya Pak. masalah itu ketimpangan cara kerja sistem, ya kan? Ketimpangan, ya kan? Tahu kan ketimpangan Iya atau Pak. perbedaan cara kerja sistem, ya. Jadi diasumsikan sistem seperti ini sudah ada, CRM seperti ini sudah ada di tempat lain gitu ya. Di CRM di apa itu di dalam penerapan seperti ini sudah ada, ya. Jadi masalahnya itu kan Anda jangan seperti ini, ya. Ini kurang tepat masalah kayak gini ya, gitu. Halo, Iya Pak, dengar Pak, dengar Pak. ya. Itu diperbaiki, ya. Yang untuk rumus masalahnya ya Pak ya. Iya, betul, ya. Jadi masalah itu kelemahan cara kerja suatu sistem, ya. Iya, Jangan masalah itu bagaimana cara membangun sistem. Itu kan memang pekerjaan Anda, siap Pak. ya. Nomor dua apa nomor dua itu? Karena sistem bagaimana cara kerja sistem pos. Nah, memang itu proses yang Anda rancang, gitu kan. Iya Pak. Masalah itu gambaran daripada kelemahan suatu sistem, ya, yang nanti akan Anda selesaikan dengan metode yang Anda usulkan, gitu, ya. Contoh, gitu ya. Misalkan aja ya, misalkan CRM pada sistem barbershop yang ada selama ini dirancang secara belum dirancang berdasarkan kebutuhan itu bisnis yang modern, mengacu kepada itu misalkan itu perkembangan aplikasi. Nah, itu kan berarti kelemahan sistem CRM barbershop yang ada. Betul Iya, enggak? betul Pak. Nah, misalkan nomor tiga itu bisa diarahkan gitu ya. CRM yang selama ini diterapkan belum melibatkan itu strategi pemasaran di dalam penyusunan itu implementasinya atau dalam implementasinya itu boleh. Berarti ada kelemahan, gitu ya. Gitu. Ada kelemahan di dalam CRM yang terintegrasi dengan metode pemasaran atau strategi pemasaran. Nah, itu boleh. Sehingga nanti metode Anda itu CRM yang bisa mengintegrasikan ini strategi pemasaran. Rinaldi, Iya Pak. itu ya diperbaiki ya. Hmm. Oh, untuk batas masalahnya Pak. Batasan masalah itu ruang lingkup daripada cara kerja sistem. Dibatasi. Hmm. CRM itu besar, ya. Nah, bikin suatu model hubungan antara CRM itu kan mengatur hubungan antara customer dengan sistem, gitu kan? Dengan Iya Pak. perusahaan kan difasilitasi oleh sistem. Nah, saya tanya kepada Anda, misalkan, ini berapa customer nanti? Sampai 5 miliar customer? Mungkin sekitar 2,5 Pak, 250-an Pak. Nah, itulah dibatasi di situ. Jadi ruang lingkup sistemnya dibatasi dulu, ya. Karena di sini kan ada keterbatasan layanan ya, server, data, gitu kan, Iya Pak. gitu ya. Jadi modelkan semua semua itu bikin pemodelan, tidak langsung bikin itu bikin yang langsung ini ya, langsung jadi betulan ya, bikin model prototype. Nah, maksudnya gitu ya. Nah, untuk bisa bikin model prototype banyak hal yang dibatasi. Nah, itulah gunanya batasan masalah di dalam penelitian. Nah, gitu ya. Berarti batas masalah saya perbaikin juga ya Pak ya. Ya, perbaiki ya. Oke. Iya Pak. Tujuan Untuk penulisan ya. ya Pak, tujuan penulisannya Pak. Oke. Oke, itu bagus ya. Oke. Tujuannya bagus ya. Ada Eh, satu keunggulan ya. Keunggulan ya. Kenapa kok ini Anda kenapa kok menyantumkan Sans Club Barber? Kenapa? itu nama CV-nya Pak. Ya, Tempat yang saya riset nah, Pak. nggak perlu ya. Oh, berarti yang babernya itu diganti ya Pak ya? Kemarin kan Anda sudah saya jelaskan, ya kan? Iya. Kemarin. Apa penjelasannya kemarin? Nama PT diganti kan kayak XSW gitu ya Pak. Bukan itu, Hmm? ya kan? Anda nggak paham kemarin itu, ya kan? Metode yang kita rancang itu bisa diterapkan di mana saja, ya. Ya Tidak Pak. perlu mencantumkan nama perusahaan, nama daerah itu nggak perlu, karena kan metode ini sudah digunakan di mana saja,
Iya, tergantung Pak. customisasi, gitu loh, ya. Dan itu kan sudah saya ceritakan berulang-ulang ya di dalam Iya, bimbingan, Pak. ya. Jadi saya eh, saya eh, saya betul ilustrasikan metode Anda ini kalau berhasil, emang nggak boleh diterapkan di Afrika, Iya, Pak. boleh nggak? Ya, boleh, Pak. Nah, kenapa ini kok harus di sini di Oh, iya. barber ini, barber San ini, Santoso ini, itu nggak penting, ya. Metode itu harus berlaku secara umum, secara general, bisa diberlaku di mana saja. Iya, Pak. Itu Naldi ya. Iya, Pak. Jadi mindset Anda itu jangan karena bikin tugas akhir karena suatu ini, karena suatu proyek gitu ya. Itu yang nggak boleh ya. Tugas akhir itu independen, ilmiah gitu ya. Bahwa nanti yang pakai itu Sans Club, Santoso, kayak Samira, kayak itu nggak ada urusan ya. Iya, Pak. Gitu ya. Ya. Berarti untuk 7 masalahnya harus diperbaiki juga, Pak. Ya, itu penting mindset ya. Oh, mindsetnya berarti harus diperbaikin, Pak, nanti tujuan penulisannya, Pak. Secara itu ini benar-benar secara itu, tapi nggak perlu gitu kan, ini digunakan oleh siapa itu nggak perlu ya, bebas saja. Oh, gitu ya, Pak. Baik, Pak. Izin Pak lagi nih, Pak, untuk yang manfaat dan penelitiannya, Pak. Kalau manfaat itu bebas lah ya, mau Oh, manfaat bebas. ya Ya, bebas ya, gitu ya. ya. Jadi memberikan solusi digital kepada skill barber itu kan itu juga nomor, coba Anda baca itu. Yang ini, Pak, manfaat penelitiannya, Pak. Iya gitu kan, manfaat penelitian itu kenapa kok harus Santoso Barber, Oh, iya, kenapa? Pak. Nah, berarti metode Anda ini nggak bisa dipertanggungjawabkan kalau hanya digunakan untuk proyek di situ. Ya, di dalam tugas akhir itu kita itu melakukan riset, penelitian, gitu kan? Iya, Pak. Nah, gitu kan? Coba Anda lihat, Anda kan sering lihat itu berita-berita pesawat tempur Amerika menghajar negara satu mana, gitu kan? Iya, Pak. Nah, kenapa dia melindungi metode pesawat tempurnya? Kenapa? Supaya nggak bisa ditiru, Iya, Pak. gitu kan? Iya, Metode itu berlaku umum, berlaku di mana saja, ya, sehingga orang bisa meniru. Nah, tapi kalau untuk kepentingan pertahanan, tapi kalau kepentingan ilmiah, ya itu harus dibuka, gitu. Nggak boleh kita kan merancang gitu kan metode untuk perusahaan X ya kan itu terlalu ini ya, terlalu proyek ya, terlalu proyektif ya, gitu, gitu ya. Jadi iya, hilangkan lah Pak. ya. Kemarin kan ada saya jelaskan berbusa-busa tuh ya. Kenapa Anda nggak nyimak? Ya. Oke, lain kali diperhatikan ya, supaya nggak ngulang-ngulang penjelasan saya ya. Iya, Halo. Pak. Iya, Oke. dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, jadi tidak boleh tugas akhir itu metode hanya karena berlaku karena satu tempat. Ya, nah, kemarin kan saya jelaskan apa itu teori Pitagoras. Anda tahu teori Pitagoras kan? Pernah sekolah kan di Iya. ya, apa hukum Pitagoras itu bunyinya? Yang Newton ya, Pak. Halah halah, lupa kamu itu. Hukum Pitagoras itu loh, ya kan? Kuadrat sisi miring Hmm. adalah hasil daripada penjumlahan kuadrat dari sisi horizontal dan vertikal kan gitu. Iya, Pak. Ya. Nah, itu penting itu. Nah, rumus Pitagoras itu emang nggak berlaku di semua tempat, di seluruh penjuru alam semesta. Saya tanya pada Anda. Nah, Harus, Pak. berlaku. Ada emang Pitagoras untuk Mesir gitu. Gitu. Iya, Pak. Nah, itulah ya, itulah ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu berlaku general. Sehingga orang itu kalau menemukan ilmu pengetahuan, metode baru dihargai, Rinaldi. Iya, Ya. Pak. Jadi Anda itu berharga, ya kan? Anda itu sangat berharga. Kalau pertemuan Anda ini bermanfaat ya, itu kan bisa diterapkan di mana saja. Iya, Di Pak. Afrika gitu kan, di Arab Saudi gitu kan, Iya, di Israel, di Iran. Emang nggak boleh diterapkan di tempat itu. boleh, Emang Pak. hanya di Santoso Barbershop. Iya, Pak. Nah, itu loh maksudnya ya.
gitu ya. Bahwa nanti implementasinya itu di situ ya nggak perlu dicantumkan sebagai judul, ya nggak perlu ya. Implementasi itu kan ruang lingkup batasan masalah boleh, gitu ya. Itu ya diperbaiki ya, gitu. Berarti manfaatnya ini juga diperbaikin juga ya Pak ya? Perbaiki, gitu kan. Barbershop itu kan memang ada di seluruh dunia. Ya Pak. Halo. Dengar Pak. Nah, gitu ya. Jadi mindsetnya harus diperbaiki ya. Tidak boleh gitu kan metode itu hanya karena orang, hanya karena perusahaan ya. Kalau proyek iya betul, Anda seperti ini. Tapi kalau tugas akhir tidak bisa ya. Paham ya? Paham Pak. Nah, oke, lanjut ya. Metode penelitiannya Pak. Oke, secara singkat aja itu, secara singkat waterfall-nya apa? Rancangan waterfall-nya ya. Ya. Oke, Udah bagus. benar. Udah benar Pak ini metode Oke, penelitiannya Pak. ya oke lah ya. Oke, lanjut. Lanjut bawah ya Pak. Hmm. Ini udah oke Pak yang 612-nya teknik pengumpulan datanya. Ya oke. Hmm. Kalau bab 2-nya Pak yang landasan metode Ya oke. metode. Terus Lanjut ya Pak. ya itu pos ya kan harus hati-hati nulis ya point of sales gitu kan. Itu apa coba? Ya, yang poin post sales ya Pak. Ya apa itu? Ini kayak pelanggan Pak. Coba di Poin. coba Anda baca itu. Oh iya kurang L ya Pak satu nih. Nah itu kan Anda harus teliti kan. Iya, Nggak boleh gitu kan. Ya ya Pak, maaf Pak. teliti harus dibaca ya kan. Ya, Ya, baik Pak, apa, maaf ya. ya. Jadi itu ada gunanya kuliah itu gitu dikomentari gitu kan. Iya Pak. Ya dan juga harus konsisten. Bikin istilah itu Ya, harus konsisten. Ya. iya Pak. Coba Anda bicara itu point of sales post, bawahnya tulis lagi post. Kan Iya udah Pak. disingkat post, berarti kalimat selanjutnya post saja. Oh Kalau iya. disingkat post ya kan orang udah tahu gitu kan. Eh, Post itu dalam tugas akhir Anda ini adalah point of sales, point of ya sales Pak. itu. Eh, Ulang-ulang ya, ya gitu ya. Nah, itulah ya. Oke, terus juga apa itu kata-kata bahasa Inggris itu harus italic semuanya ya, miring. Nah, itu kan Anda menggunakan banyak kali istilah-istilah bahasa Inggris itu. Receipt, receipt, printer, cash, drawer. iya Pak. Ya, kan? Itu dibagi ya, dibagi. Berarti Oke. yang ini yang poin ke eh, ini diperbaikin Pak. Ya, diperbaiki tulisan. Oh, baik perbaikin tulisan doang Pak. Ya, Siap, baik Pak. Lanjut lagi Pak, boleh Pak? oke. Landasan metode ini Anda membahas gitu kan. Metodenya kan point of sales. Apa tadi metodenya? Point of sale ya. Iya Pak. CRM berbasis point of sale gitu kan. Iya, betul Pak. Nah, gitu ya. Nah, Anda menampilkan contoh-contoh ya dari publikasi di tempat lain atau orang lain gitu kan yang membahas tentang ini point of sale dengan CRM. Apa hasilnya? Hasil tempat yang saya riset ya Pak. Hmm, hmm, hmm. Halo Bukan. Pak. Landasan metode ini adalah Anda mengacu kepada publikasi orang lain Hmm. yang membahas tentang metode sejenis. Halo, Iya Pak, dengar Pak. gitu ya. Nah, carikan 10 paper yang membahas tentang CRM dengan point of sales. Apa cara apa itu kelebihan dan kekurangannya. Nah, itulah dibahas di sini landasan metode. Ya Pak. Ya, makanya apa itu di dalam video itu Anda harus tahu, Anda simak lah ya, supaya nggak ngulang-ngulang ya. Ya, baik Pak. Jadi kan landasan metode ini adalah uraian tentang cara kerja metode yang kita usulkan. Ya, mengacu kemana? Mengacu ke hasil publikasi di tempat lain atau orang lain. Yang itu kurang lebih sama, ya, mirip boleh, gitu kan. Nah, apa yang Anda mau improve? Supaya kita bisa melakukan perbaikan, maka kita jelaskan metodenya orang lain tadi itu. Nah, dibahas di sini, ya, gitu ya. Siap Pak. Ini diperbaiki, ya. Perbaikin yang berarti yang ini ya Pak ya, landasan metode ya Pak ya. Ya, betul, ya kan. Kemarin kan Ya, Anda lihat itu teman-teman Anda ada bikin tabel gitu kan. iya Bikin Pak. tabel, kenapa nggak ditiru? Kemarin kan
Ya, penalti ya. Ya, kemarin kan baru yang ini Pak, yang masalah bab satu yang belum beres Pak. Kemarin. Iya, kata Bapak kan minggu Jumat mau akan adain kan untuk yang pembahasan bab satu dan bab Oke, tiga gitu. ya udah. Kalau nggak salah, saya juga nyinggung, saya lupa ya hari apa itu saya itu singgung. Ya. Ya, oke, terus nanti perbaiki ya. Carikan 10 Ya, paper ya yang membahas CRM dengan metode misalkan point of sale. Dikupas di sini. Bagaimana cara kerjanya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, bagaimana hasilnya, bagaimana implementasinya. Dan dari situ Anda mendapatkan satu gambaran. Oh, ternyata saya bisa mengimprove ini. Sama point of sale, ya, CRM, tapi Anda punya satu keunggulan. Apa keunggulannya? Nah, dirancang di sini nanti ya, di bab 3. Gitu ya. siap. Oke, lanjut. Kalau yang ini lanjut lagi Pak. Nah, ini kan bab 3 ini. Nah, ini kalau saya lihat dari panduannya kayak gini Pak. Eh, Panduan dari pedoman skripsinya kayak gini. ya itu bab 3 aja lah, nggak apa-apa ya. Ini Bab bab tiga Pak. 3, ya. Simpel aja, landasan metode itu sebetulnya gitu kan. Metode yang sudah dilakukan orang lain, ya. Ya Pak. Bahwa orang bangun web server dengan CMM, dengan apa, itu kan bisa dicantumkan di bab 3, Oh, ya. Database-nya berarti pakai ini bab tiga. MySQL, pakai apa, pakai webnya pakai PHP atau pakai Java, pakai apa ini, servernya pakai Apache, ya, gitu ya. Ya, baik Pak. Oke, lanjut. Jadi bab 2 ini menekankan kepada metode yang sudah ada. Kalau metode, landasan metode kan sebagai itu, sebagai landasan metode kan kita berusaha dari situ, mengimprove dari metode yang sudah ada. Ya Pak. Halo Pak. Lanjut. Ini berarti bab tiga juga ya Pak. Langsung Sama. aja bab 3 semua itu ya. Oh, baik Pak. Bab 3 itu rancangan sistem gitu ya. Bab tiga. Tapi ini udah benar Pak. Kali ini Pak, maaf Pak, izin Pak. Nah, kalau itu teori-teori semua orang udah tahu, nggak perlu tulis lagi itu ya. Baik Pak. Teori-teori semua di buku sudah ada, nggak perlu ditulis di sini. Buat apa? Iya Pak. Baik Pak. Buat apa Anda nulis di sesuatu yang sudah ada di buku itu nggak perlu ditulis di sini. Bahwa Anda sekarang itu mau lihat wujudnya, activity diagram untuk model CRM Anda itu mau dilihat mana, gitu ya. Nah, Anda sudah pasti diketahui orang, Anda menggunakan apa itu, CRM. Rancangannya mana? Ya pakai activity diagram. Mana bentuknya? Nah, di bab Ada 3 Pak. gitu kan. Iya. Jadi itu nggak perlu dijelaskan ulang di sini. Buat apa? Hmm. Ya Pak. Gitu ya. Ya, Oke. baik Pak. Jadi sesuatu yang sudah umum di buku sebagai satu teori gitu kan, itu nggak perlu lagi ya ditulis di sini. Ya. Ya Pak. Oke, lanjut. Ini bab tiga juga ya IRD Pak juga ya. sama, IRD adalah gitu kan. Semuanya nanti juga sama, gitu kan. Ya Pak. Lanjut ya. Makanya Anda kalau itu bimbingan tugas akhir dilihat videonya ya supaya nggak ngulang-ngulang penjelasan saya. Siap, baik Pak. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini tulis Apa Pak? ya, lanjut. Ini nggak usah ditulis ya kan. Mana Bahwa Pak? Ini. ya struktur datanya pakai MySQL. Nah, Eh, yang ini Pak. Maaf Pak. Yang 281-nya Pak. Halo Pak. lo itu kan pengujian. Pengujian nanti Mm-mm. di bab 3. Oh, bab tiga ini bab tiga juga Pak. Nah, pengujian. Nah, metode pengujiannya pakai black box testing. Mm-mm. Ya udah tulis nanti ditulis di bab 3 Ya, baik Pak. ya. Nggak perlu lagi dijelaskan black box testing. Kan sudah ada di buku. Iya Pak. Buat apa ditulis? Ya Pak. Cukup Anda kalau metode pengujian menggunakan black box testing. Ya kan? Di mana black box testing ini merujuk kepada referensi nomor berapa. Dilihat referensi nomor 25. 25 kemana bukunya atau ke papernya. Udah selesai. Gitu ya. Jadi kita tidak melakukan pekerjaan ngulang-ngulang gitu ya. Gitu. Oke, lanjut.
izin Pak, ini bab Nah, tiganya Pak. ini juga sama kan? Mm-mm. Ini kan perusahaan buat apa ditampilkan? Ini kan Anda KP ini. Anda KP apa tugas akhir ini? Tugas akhir Pak. Nah, kenapa kok ada profil perusahaan? Oh iya Pak, maaf Pak. Mana sih Anda ini gitu ya. Ya, Makanya mohon maaf Pak. ya ini coba ditata ulang ya. Baik, Nah, terus sampai situ dulu aja biar nggak banyak-banyak ya. Perbaiki dulu internal oke. tim ya. Baik. Bab 3 berarti revisi semua ya Pak ya. Ya, bab 2 3 itu sudah revisi semua itu. Ya, Bab 2, bab 2, bab 3 ya Pak. ya, ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak sebelumnya Pak ya. Mohon maaf Ya, ya Pak. ya makanya disimak gitu ya. Kalau itu ada penjelasan, itu ada bimbingan ya. Walaupun nggak hadir nggak apa-apa, kan ada videonya. Siap. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus Rinaldi ya. Ya Pak. Pak, Bagus, bagus. Ya, Ya. ya harus gitu, emang harus dimarahi gitu kan, supaya Anda tahu ya. Ya apa Pak. Supaya cepat ini juga Pak. Kelar juga Pak. Ya, gitu ya. Jadi jangan jangan diambil hati ya, kayak gitu dimarahin tuh, Ya marahin apa Pak. gitu. Ya apa Pak. Malah senang Pak saya Pak. Kalau ada salah dikasih tahu Pak. Nah, gitu ya, gitu. Ya. Jadi kan karena mahasiswa kayak gitu Pak. Ya, ya. Oke, bagus Rinaldi ya. Progres ya minggu depan ya. Baik Pak. Ditunggu bimbingan selanjutnya dari Bapak ya Pak. Ya, ya. Oke. Oke, Baik selanjutnya Pak. siapa? Selanjutnya. Maaf boleh ya Pak, keluar saya dulu Pak. Pak ya. Boleh Ya, Pak, ya. Saya saya Pak, Pak. boleh Pak. Siapa? Yang dari join kedua. Oke, bab 3 siapa yang bab 1 sampai bab 3 siapa? Saya Pak. Dari semua ya. Saya Boleh Pak, bab saya satu Pak. Pak. Rio Pak, Saya masih bab satu. Ya, oke, bab 1 2 dulu ya Saya yang Pak, nanti. disampaikan. Siapa siapa yang belum selesai bab 1 2? Bab 1 2 3 siapa? Saya Pak. Siapa Saya namanya? Pak. Rio Pak, Faktor Roman. Ya udah, foto Balik Pak. Roman silakan, foto Roman dulu. Oke. Supaya clear Udah nanti supaya kelihatan nggak Pak. ada masalah. Sudah kelihatan Pak layar saya Pak. Ya, sudah. Sebentar. Apa judulnya ini? Bentar, oke, sebentar Pak. Judulnya ini Pak. Migrasi agent dari Wazoo server versi 4.1 ke versi 4.8. Yang Oke, di minggu lalu sih, di minggu ketiga sih saya join ya Pak. Cuman yang di ya. minggu terakhir, yang kemarin sih nggak join Pak. Seperti itu. Berarti masuk Judulnya ke ini bab 3 ya, Pak. Ya Pak, halo. atau bab 2 Pak. Judulnya ini nanti kita perbaiki ya. Ini udah Ya, bagus. gimana Pak? Maaf. Judulnya nanti diperbaiki ya supaya nggak ngulang-ngulang ya. Gitu ya. Judul itu semakin tinggi, Ya, semakin kemarin bagus sih, ya, sebetulnya. kemarin sih udah kemarin kan nggak seperti ini ya Pak. Dan dari Pak Ucuk kemarin sudah direvisi juga Pak. Ini kemarin udah dicek lagi sama Pak Ucuk. Ini udah oke sih Pak kata Pak Ucuk. Tapi kalau misalkan dari Pak Ucuk perlu direvisi lagi, nanti saya coba ini Pak ya, ringkas ya Pak judulnya. Diberikan saja ya. Coba Anda baca itu ada 2 kata mau mengulang gitu. Ya. Kalau ini sih iya, agent Wazu dari Wazu kan, soalnya di sini agent Wazu sama Wazu server Pak, jadi dua tipe yang beda Pak, maksud gitu Pak. Jadi kalau misalkan di sini nggak ada Wazunya, cuman agent doang, apa takutnya disalahartikan. Maksudnya ini agent apa seperti itu Pak, makanya saya tulis sini agent Wazu dan dari Wazu server seperti itu. Wazu itu apa? Ya, terus Pak. Wazo itu ini Pak, sejenis NMS CM yang memonitoring event-event security Pak. Server itu kan umum ya. Bisa di custom sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Halo. Ya, gimana Pak? Malah Anda ini gimana sih? Oke, pelan-pelan ya. Anda itu kan melakukan migrasi, ya. Yang mau dimigrasikan itu kan dari server betul kan? Dari agent Pak, yang agent sini Pak. Jadi Wazo servernya ada dua, yang mana versi 4.1 sama versi 4.8. Nah, Ya oke. ya, Berarti migrasinya kan dari server satu ke server dari server yang ada ke server yang baru, betul nggak? ya betul Pak, Ya versi kan? yang baru. Nah, gitu. Berarti server itu nggak selalu kita sebut sebagai Wazoo server, ya, betul nggak? Enggak, Wazo Pak, Wazo. Karena Wazo server cuma beda versi aja sebenarnya. Hmm.
Masalahnya gini loh, supaya nggak judul Anda supaya nggak membingungkan orang, ya. Memang harus namanya Wazoo server, server itu. Iya Pak, betul Pak. Jadi Ya. wire server itu untuk yang nerima lognya dari agent ini Pak. Hmm. Jadi kalau bukan, Softwarenya itu agen Wazoo, softwarenya itu. ya betul, yang diinstal di endpoint server baik itu Linux maupun Ya udah, Windows. Nah berarti kalau berarti itu sebetulnya gini aja, migrasi agen Wazoo dari server, gini aja, migrasi oh baik agen Pak, Wazoo, ya, dari server dari versi 1 ke versi 48 gitu kan. baik Ada Pak, server pada satu server, gitu aja lah, ya, nggak usah pakai itu. Ya. Nah, baik Pak, itu aja, ya. Karena baik server Pak. itu kan umum, bisa ditanamkan semua sistem gitu kan. Hanya karena ini servernya digunakan untuk Wazoo, maka ya ya itu ya orang boleh saja menamakan Wazoo server. Tapi kan server itu umum, bisa memproses apa saja kan, gitu ya. Ini aja ya supaya nggak membingungkan. Oke, lanjut. Baik. Baik, Pak. Sebelumnya yang ini sih udah di kaucuk ini sih, Pak. Ya, Yang ya, bab ya. satu. Oke, lanjut terus. Terus. Ini bab dua kali, Pak. Ya, masalah udah bener masalah ya. Masalah ini, Pak. Rumusan masalah ini, Pak. Jadi saya kemarin ada revisi, Pak. Yang kemarin, nah ini saya bikin baru, Pak. Terkait masalahnya. Nah, ini nih. Mana Rinaldi? Ada tadi Rinaldi. Ya ada Pak, dengar Pak. Nah, itu coba ini bagus ini rumusan masalah, ya. Ya, ini bagus ini kan. Adanya keterbatasan pada server yang sebelumnya. Itu kan gitu ya. Betul nggak? Ya Pak. Nah, ini coba dilihat ini bagus ya. Dan juga yang lain ya. Jadi kelemahan daripada sistem sebelumnya. Nah, ini teman Anda ini bagus ini ya. Nah, usahakan seperti ini ya. Gitu. Jadi kelemahan sistem sebelumnya itu jadi yang jadi rumusan masalah penelitian gitu ya. Gitu. Jadi Wazoo server yang saat ini ada memiliki kelemahan dalam satu. Apa ini? Bacakan. Ya, Pak. Mana Fatur Rahman ini? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Maaf. Kepala. Coba coba gini, suara Anda gini ini. Anda di mana ini? Ya, di rumah, Pak. Di rumah. Coba dengarkan baik-baik supaya nggak ngulang-ngulang ya. Fokus dulu, fokus ya. Jangan terdistrak yang lain. Sudah? Baik, Pak. Oke, dengerin ya. Kelemahan daripada Wazoo server yang ada ini apa? Ya, baik Pak. Untuk Wazu server yang untuk versi 4.1 ini memiliki beberapa ini Pak, keterbatasan khususnya pada fitur vulnerability detector yang belum optimal dan dashboard pengguna yang tidak intuitif dan dukungan kompatibilitas yang terbatas terhadap sistem modern seperti container dan cloud native environment seperti itu. Yang mana kondisi ini menyebabkan menurunnya efektivitas dalam mendeteksi serta merespon ancaman keamanan secara real time. Itu untuk rumusan yang pertama, Pak. Oke, bagus. Jadi Dan ya, untuk rumusan nomor ini satu, ya nomor satu itu di listing dulu. Kelemahannya apa saja? ya betul. Kelemahan itu banyak. Kelemahannya server yang saat ini ada. Tapi ada ngambil dua atau tiga saja dulu. Nggak usah banyak-banyak ya. Ya, Satu, misalkan dari sisi keamanan. Gitu kan? Dua, apa itu dari sisi pengelolaan servernya. Ya, betul nggak? betul Pak. Nah, carikan aja dua atau tiga yang itu yang nanti akan Anda kerjakan dalam tugas akhir ini. Nggak usah banyak-banyak ya. 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 Kalau ini kan saya ada jelasinnya Pak terkait kayak fitur yang belum optimal sama beberapa interface yang kurang kompatibilitas. Ini udah menjawab belum Pak? Ini terlalu banyak Anda. Satu aja fokus, misalkan kalau keamanan, keamanan. Karena satu keamanan aja itu metodenya udah banyak yang mau kita selesaikan gitu kan. Iya, betul Pak. Lalu, Anda fokus saja pada satu atau dua. Tidak usah banyak-banyak ya, gitu. Coba Anda lihat ini. Fitur ya kan belum optimal misalkan ya. Kenapa belum optimal? Nah, gitu ya diakibatkan karena settingan atau juga cara kerja sistem di situ yang belum mendukung. Nah, satu aja dijelaskan masalah itu, ya.
Ya, sebenarnya ini sih Pak, yang fitur ini tuh masih korelasi dengan yang ini Pak, kompatibilitas sih Pak, seperti itu. Jadi ini masih satu korelasi Pak. Jadi belum ada list dari yang lain sebenarnya, seperti itu Pak. Karena ini satu fitur yang sama sebenarnya. Saya belum bisa masuk akal, nggak masuk akal ya, karena kan apa itu antar muka dengan dengan apa itu dengan sistem keamanan itu nggak ada hubungannya ya. Kan sistem keamanan itu penetrasi sistem, gitu kan? Ya, betul Pak. Bukan karena pengguna gitu kan, bukan karena apa itu antar Ya, muka ya. Itu aja mungkin nggak masuk ini Pak, akal itu. ya mungkin ini lebih, kalau ini kan tentang detektor keamanannya Pak, untuk sistem. Kalau untuk antara itu untuk yang memvisualisasikan dari yang ini Pak, fitur yang vulnerability detector seperti itu. Ya itu nggak penting lah. Ya visualisasi itu nggak itu nomor dua lah ya. Satu aja dulu menjawab kenapa kok apa itu ini rawan. Itu aja dulu ya. Baik Rawan Pak, dengan keamanan. Jelaskan. Kenapa? Nah, itulah ilmu daripada tugas akhir Anda, Fatur Rahman. baik Pak, Kenapa di dalam tugas akhir itu masalah itu harus spesifik. Kalau memang kita bicara sistem keamanan, maka bicara sistem keamanan. Ya, kenapa? Jadi misalkan gini, ya kan? Server yang saat ini ada, ya kan, memiliki peluang atau kerawanan keamanan diakibatkan karena titik-titik-titik itu. Nah, gitu kan? Satu aja. Kenapa? Gitu kan? Karena belum ada misalkan firewall-nya, betul kan? Belum ada ini, belum ada itu loh. Sehingga nanti Anda mengusulkan ditanamkan firewall atau apa gitu kan. Nah, itu masuk baik Pak, akal, gitu kan? Itu ya. Satu atau dua aja masalah, ya nggak usah banyak-banyak. Ya, yang nanti itu kan Anda proof di dalam settingan upgrade yang baru. Gitu ya. baik Pak, Ya, gitu ya. Ini udah bagus ya. Tapi harus baik Pak, fokus. Ini udah ketemu iya Pak, masalah aja harus masih fokus, gitu ya. baik Pak, Anda juga boleh menjelaskan. Jika ini tidak diatasi, maka itu akan menjadi masalah bagi kinerja sistem server, gitu kan, penurunan, gitu kan. Masalahnya baik panjang, Pak, gitu kan. Nah, jelaskan di sini boleh, gitu kan. Karena itu nanti diperlukan solusi upgrade server atau migrasi server, gitu ya. Paham Mas? baik Pak, Jadi dalam rumusan masalah itu Anda menggiring pembaca, menggiring orang untuk mengetahui migrasi server itu penting loh. Itu intinya kan. baik Pak, betul Pak, Tapi di sini Anda kasih argumen. Kenapa sih kok solusinya migrasi server? Migrasi server. Ya, gitu ya. Tapi kan upgrade server intinya kan gitu. Ya. Dan kenapa upgrade server itu harus dibuat satu metode tersendiri? Karena migrasi server itu tidak mudah, gitu kan. baik Halo, Pak, betul Pak, itu ya. Oke. Oke, nanti perbaiki ini ya. Ini tinggal baik Pak, mempertajam argumentasi kita ya. Tapi satu baik atau Pak, dua masalah aja, ya. Intinya adalah rumusan masalah itu menggiring orang gitu kan bahwa ini masalah penelitian yang perlu diselesaikan dengan migrasi server ya, gitu ya. baik Pak, Oke, oke lanjut. baik Pak, saya lanjut ya Pak. Ya. Berarti ke ini Pak, batasan masalah ya berarti Pak. Ya, Yang nomor dua Pak, lanjut ke sini Pak. ya itu masalah masalah benar itu udah benar ya. Nggak Oh, udah masalah. bener Pak. Baik Pak. Yang penting Anda gambarkan servernya, batasan masalah itu. Oh, baik Pak. Gambaran servernya berapa kapasitasnya gitu kan. Baik Pak. Di sini sih udah jelasin sih Pak, kayak link migrasinya, jenis sistem operasi endpoint-nya Pak, gitu. Ya itu kurang itu. Yang Anda Oh, kurang bahas Pak. kan Baik migrasi Pak. server, ya kan? Baik Pak. Jelaskan servernya, ya. Ya, lanjut. Baik Pak. Oke. Ke bab dua berarti Pak, berdasarkan metode ya. Oke. Metode landasan metode ini mencari anu ya 10 10 apa itu referensi ya. Halo. Halo. Ya Pak. 10 Ya. referensi yang membahas tentang migrasi server. Ya, tidak selalu Wazoo. Halo, Baik Pak. ya. Nah, bahas kenapa migrasi server itu penting. Ya, carikan 10 referensi paper makalah.
Halo. Baik, Pak. Nah, sehingga nanti ini tidak selalu Wazoo, ya, tidak selalu Wazoo. Server yang lain juga boleh, ya. Stress Baik, Pak. poinnya adalah bahwa fitur keamanan itu menjadi faktor utama di dalam migrasi server. Nah itu, ya, Baik, Pak. oke, ya gitu ya. Lanjut. Baik, Pak. Jika nanti pembaca mengetahui bahwa migrasi server itu metode migrasi server yang Anda usulkan di sini itu punya keunggulan, ya, mengacu kepada studi literatur, ya. Nanti Baik, dijelaskan, Pak. gitu ya. Nanti yang ini terkait yang bab 2 ini saya revisi lagi, Pak, terkait ini ya. Iya. Baik, Pak. Oke, lanjut. Bentar, Pak, saya tanda. Baik, Pak. Di bab 3, Pak. Ya, lanjut. Bab 3 rancangan ya, rancangan implementasi. Ini bab 3 sih, Pak. Oke. Terkait step by step-nya, Nah, rancangan dan di ini bab, oke. tabelnya. Bab 3 ini Anda membangun diagram dulu, diagram cara kerja atau apa itu Baik, flowchart migrasi server. Itu paling penting. Intinya di situ kan. baik, Pak. Flowchartnya harus dibangun dulu, ya, flowchartnya. Oh, oke, Pak. Langkah-langkah di dalam, Berarti, ya kan? berarti nanti yang tabel ini bisa diganti dengan flowchart, Bu? Iya, Pak. Ya, betul. Ya, pakai flowchart. Ya, karena ini Oh, kan baik, Pak. prosedur. Betul nggak? Migrasi Iya, server itu betul, kan Pak. prosedur, ya kan? Jadi jangan dijelaskan dengan itu seperti ini, ya. Oh, Nah, oke, baik, Pak. tapi boleh Anda narasikan nanti secara detail, ya. Dari Baik, Pak. persiapannya apa? Persiapan ini kan banyak banget, ya. Setting-settingannya ini kan. Baik, Pak. Betul, Pak. Oke, nah itu nanti ditambahkan ya. Oke, lanjut. Ya, baik, Pak. Berarti nanti yang tabel ini diganti dengan flowchart ya, Pak? Ya, betul. Baik, Pak. Nah, ini bab 4, Pak, terkait hasil analisa. Mm-mm. Oke, bab 3 mana? Nah, Ini bab 3. Tadi udah. Sekarang bab 4, Pak, masuknya. oke, bab 4. Bab 4 ini, ya kan? Lah ini kan ada implementasi. Implementasi itu langsung aja hasil, ya. Hasil dari migrasi server. Nah, parameternya apa? Parameter migrasi server ini berhasil. Ini sih, Pak, nih. Saya jelasin di sini, Pak. Jadi, ada dua metode. Yang pertama ada OS Linux sama OS Windows. Jadi, hasilnya Hmm. seperti apa di sini, Pak. Dan lalu di sini ada proses verifikasi sama keberhasilan migrasi sih, Pak. Jadi, saya jelasin per poin-poin Gini, seperti itu, Pak. Dr. Rahman, namanya orang migrasi itu kan orang pindah rumah. Halo, Ya, baik. pindah rumah itu kan kalau secara sistem itu kan bisa diukur dengan kecepatan. Bisa nggak Anda menampilkan grafik kecepatan itu ya? Grafik progress barnya gitu ya. Kemudian waktunya gitu ya. Kemudian apa itu satu kecepatan ya, kapasitas gitu kan. Itu kan grafik-grafik semua itu seharusnya. Kenapa Anda itu hasilnya cuma ini aja, cuma kalimat-kalimat. Seharusnya data. Halo. Oh iya. Berarti gak cuma data atau diagram ya, nanti juga dijelasin Iya, ya, Pak, dari diagram tersebut betul. ya, Pak. Ya kan? Itu kan Baik, ada Pak. progress bar-nya kan ya. Data yang bisa ditampilkan apa migrasi server ini? Oh, baik, Pak, betul, Pak. Ya kan? Tampilkan progress bar-nya gitu kan. Berapa hari? Ini kan nggak sehari, nggak sehari 2 hari nih. Berapa hari? 1 minggu ini ya. Kalau besar itu kan servernya kan. Halo, Ya, baik, Pak, betul, Pak. berapa Tapi hari? kalau misalkan saya coba tambahkan kayak screenshot dashboard dari Wazoo, bisa, Pak? Ya Masuk dari harus, sini nggak, Pak? Pak, Pak? ya Harus harus. ya? Iya. Baik, Pak. Ya. Coba saya tanya pada Anda, berapa hari migrasi server ini? Kalau migrasi sih tergantung jumlah dari endpoint yang dimigrasi, Pak, Nah, seperti itu. itu Tapi yang mau kalau, saya bahas itu. Juga terkait endpoint. Jadi Anda oh, bahas dari situ, gitu kan. baik, Pak. Anda migrasi server ya kan 5 tera gitu kan. 1 jam selesai. Halo, Baik, Pak. Baik. jawab dulu. Gimana, Pak? Waduh, gimana sih? Coba disimak dulu. Yang itu, Pak, yang 5 tera.
sebenarnya bukan dari berapa besarnya data sih Pak. Jadi di migrasi ini tuh cuma ngerubah IP address dari si endpoint sih Pak. Jadi nggak ada perubahan dari sisi size servernya. Jadi kemungkinan untuk satu server yang dimigrasi ke Wazo yang baru itu sekitar 1 sampai 2 menit sih Pak untuk satu endpoint seperti Masa? itu. Jadi jadi tergantung dari latensi dari sisi endpoint ke servernya seperti itu. Oke lah, boleh lah. Kalau misalkan cuma 1 menit ya. Jadi bayangan orang itu ada migrasi server, migrasi pindah set. Berarti Anda itu bukan migrasi, upgrade ini sebetulnya. Lebih tepatnya. eh Migrasi, ya Pak. Sebenarnya Upgrade ya ini. upgrade dari 1 ke 48. Nah, Iya, cuma karena prosesnya ini adalah migrasi, jadi tidak ada proses downtime atau gangguan pada sisi operasional. Jadi kita sebutnya sebagai migrasi, Pak. Seperti itu. Jadi migrasinya apa itu yang bedanya dilakukan. kalau cuma ngerubah IP aja? Itu sebenarnya ngerubah IP itu. Coba Anda verifikasi ulang deh ya, metode Anda ini ya. Saya kurang Ya, setuju ya, kalau migrasi server itu. Kalau ya, migrasi server, maksud, berarti kita pindah rumah. Bayangan saya tadi itu. ya Tapi betul Pak. kalau Memang, hanya merubah IP gitu kan, cuma ya, konfigurasi itu. memang, iya Pak. Memang memang analoginya itu memang pindah rumah Pak, karena dari dashboard server 4.1 ke versi 4.8 Pak. Jadi untuk metode itu ada beberapa cara Pak. Jadi yang metode yang saya gunakan itu yaitu apa Ini gini, ya, ya, merubah ya. IP di sisi agent. Kalau cuma ngerubah IP saja, itu saya pikir bukan bukan migrasi ya. Ini cuma settingan ya, gitu ya. Jadi karena kalau Anda mengubah server, berarti kan Anda servernya pakai software yang baru. Ya, kayak kita install aplikasi loh, kalau kita aplikasi kita diperbarui, itu kan install aplikasi yang baru, betul nggak? Iya, itu Atau install package, ya itu install sebenarnya itu package. bisa Pak. Itu bisa dilakukan. Cuman metode yang saya jelaskan di sini adalah untuk meminimalisir terhadap downtime Pak. Jadi seperti ini. Mana ya? Jadi tidak perlu downtime dan tidak memerlukan negasi ulang agent. Ini yang saya lakukan Pak. Jadi Oke, ini oke, metode saya yang saya setuju. lakukan Ya, saya setuju. Coba gitu. pertanyaan saya dijawab gini. Kalau di situ berarti tidak ada software yang baru yang ditanamkan, install. Baru di sisi servernya tapi Pak. Nah, berarti kan di situ pro proses kalau softwarenya baru. Softwarenya baru ya. Ya di servernya Pak. Oke, softwarenya baru kan? Instalasi kan softwarenya. Betul Pak. Nah, ya kan? Kalau softwarenya baru, instalasi baru masuk akal, ya. Jadi tekankan di sini ada software yang baru yang diinstalasi, gitu kan? Gitu, dengan Betul Pak. kelebihan-kelebihan yang Anda inginkan, gitu kan? Betul Pak. Oke, ya. Oke, kalau gitu gini, berarti ini cepat sih nggak. Tapi saya pikir tuh pindah server gitu ya. Jadi kayak gini Pak. Jadi kan kalau di apa lingkungan production atau operasional itu kan kita kan bagaimana caranya untuk meminimalisir terhadap gangguan atau downtime ya Pak, gitu kan. Ya, ya. Gitu jangan. Ini metode yang saya gunakan seperti itu Pak, kurang lebih. Nanti ketika saya udah buatkan forecastnya mungkin nanti eh, biar lebih jelas lagi sih Pak, seperti itu. Oke, sementara saya setuju dulu ya. Walaupun saya Ya, nggak setuju istilahnya migrasi ya. Kalau itu kan upgrade sebenarnya lebih tepat ya. Upgrade software gitu ya. Lebih tepat ya. Oke, coba gini, apa itu? Kalau gitu data yang Anda tampilkan satu software yang baru gitu kan? Halo, iya Pak. software yang baru ya. Kemudian konfigurasi IP yang baru, betul kan? Betul Pak. Nah, ya. Data apa yang bisa ditampilkan selain itu? Yang menunjukkan performansi sesuai dengan rumusan masalah. Dashboard Pak. Nanti dari dashboard isi servernya yang baru. Oke, Dari boleh. lama ke baru. Oke, boleh. Ya, tapi itu menunjukkan performa ya, menunjukkan performa Ya, cat. betul Pak. Oke, Betul Pak. yaudah, itu tampilkan dulu ya. Baik Pak. Oke, ya, saya pikir cukup itu dulu ya. Ya, oke, baik Pak. Ya, Baik Pak, terima kasih Pak ya, untuk ya, bimbingannya Pak. Nanti mungkin di minggu depan saya coba tambahkan hasil revisi yang Pak Ucok bilang ya. ya, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi coba dipikirkan ulang gitu kan. Istilah migrasi, ya. Kenapa nggak istilahnya nggak upgrade aja? Ya, mungkin ya nanti coba saya Coba coba carikan referensi rangkum dulu. aja.
Ya, Carikan itu bahasa referensi dulu, rangkum ya. ya. Ah, Carikan referensi dulu yang tepat, ya. Kadang-kadang istilah engineer network di situ, kadang-kadang mungkin faktanya kan shift server itu nggak migrasi ternyata. Server itu nggak yang pindah. di Ya, Banyak. mungkin nanti di minggu depan saya coba tampilkan juga ya Pak terkait arsitekturnya biar nanti Iya. dari itu eh, apa tergambarkan bahwa ini terjadinya proses migrasi dari si di endpoint dari server lama ke server baru Pak. Mungkin seperti itu kali ya Pak. Iya, betul ya. Jadi kalau situ servernya nggak pindah, cuma itu pindah alamat aja ya, sebenarnya nggak perlu kita sebut migrasi. Sebenarnya yang pindah itu memang yang dikonflik tuh yang konflik tuh memang IP Pak. Nah IP itu tuh memiliki IP yang berbeda Pak dari server satu ke server yang lain. Tuh, nanti di minggu depan kali Pak nanti coba saya buatkan dulu flowchart sama diagramnya dulu ya Pak sama Ya, ya, ini boleh, boleh, boleh. topologinya Pak. Ya. Server Gitu itu Pak. kan hardware, betul kan? Ya betul Pak. Server tuh. Server itu hardware gitu kan. Kalau dia hanya pindah IP, pindah 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 DNS dan lain-lain ya protokol ya. Itu sebenarnya saya Hmm. pikir istilah tepat Ya, itu bukan migrasi itu ya. ya, baik Pak. Nanti saya coba tambah. Saya kira nanti saya tambahkan tuh di ini Pak di lampiran untuk apa terkait arsitektur dan diagram dan beberapa hasil capture migrasinya. Ataunya bisa juga ya Pak ditampilkan juga terkait capture ataupun gambar di pada bab 3 atau bab 4 ya Pak. Oke, ya. Nanti dulu. Yang saya mau bahas itu konsistensi judul, ya. Ya, Judul itu baik Pak. tidak boleh gitu kan, membuat orang jadi bingung, ambigu, Ya, ya. baik Pak. Cuma nanti kita Baik lihat Pak. dulu, ya. Ya, Sebetulnya paling ya, enak itu oke Pak. upgrade aja, upgrade server kan, karena kan softwarenya baru. Ya, baik Pak. Nanti saya Dan coba juga minggu depan kapasitas saya coba servernya, present lagi ke Pak Ucok ya untuk ya. menjelaskan ini semua ya. Gitu ya. Ya, baik Pak. Ya, Oke, cukup. baik Pak. Oke Ya. Pak. Siapa selanjutnya? Ya, baik Pak. Saya Pak, boleh Rio Pak? Pak, Bab 1 sampai Ah, 3 ada yang masih masalah 1 sampai 3. Siapa yang masih masalah? saya bab 1 Pak. Rio Pak. Rio, oke, Rio dulu ya. Oke, ya, silakan. Siapa ini share screen ya Pak? Ya. Bab 1 dulu ya. Ini itu kita masih cukup waktu ya untuk 4 minggu ke depan ya untuk menyelesaikan tugas akhir ini ya. Jadi kalau bab 1 sampai bab 3 udah beres nanti apa itu minggu depan analisa. Oke. Ini masih jauh ya Rio ini. Ya berikut Pak, saya share screen. Oke, makanya Anda simak video-video dari bimbingan saya gitu ya. Halo. Iya Pak. Namanya ini kan paragraf. Paragraf itu kumpulan dari kalimat, ya. Coba Anda cek itu ke paragrafnya itu. Oh iya Pak. Nah, ini kelihatan kalau Anda nggak pernah baca buku ini, gitu ya. Namanya paragraf itu paling tidak kumpulan kalimat. Ini satu kalimat disebut paragraf, ya kan? Apalagi paragraf awal lagi, ya. Nah, caranya gimana caranya? Bikin bikin rancangan dulu sebelum nulis, ya. Bikin rancangan. Apa itu latar belakang? Latar belakang itu berapa paragraf yang mau Anda rancang? Halo, ya. Oh iya siapa? Ya, jadi paragraf pertama, ya kan, itu membahas urgensi tentang topik yang Anda usulkan. Kenapa ini kok penting? Ya. Nah, ini kan Anda apa itu? Coba judulnya lagi judul. Ini ya. Judulnya ini Pak, perancangan infrastruktur jaringan internet menggunakan fiber optik dengan metode opsi sistem. Tadi kan sudah disampaikan ya. Tadi kan sudah disampaikan ya. Anda tadi nyimak nggak tadi? Gimana Pak? Tadi nyimak nggak tadi? Iya nyimak Pak. Apa hasil diskusinya tadi itu? Eh, Kalau yang punya saya revisi penulisan paragrafnya.
Alah, alah, alah. Ya, nanti nggak nyimak tadi Anda. Judul itu gitu kan menekankan kepada metode ya sama gambaran dan satu masalah. Coba Anda cek itu di atas Oh, iya, ini Pak. ya. Coba dibaca. Oh, perancangan infrastruktur jaringan internet menggunakan fiber optik dengan metode opti sistem, Pak. Hmm. Kenapa kok harus ada kota? Oh iya, kotanya saya hapus, Pak. Bukan, bukan. Itu kan tadi Anda nggak nyimak ya penjelasan saya kan. Makanya kalau itu Anda bimbingan tugas akhir ini Anda juga memperhatikan hasil bimbingan dengan teman Anda yang lain gitu loh supaya nggak ngulang-ngulang ya. Siap, Pak. Ya. Tadi kan saya arahkan teman Anda tadi itu si Fatur Rahman tadi itu ya. Itu nggak penting menampilkan ke kota, perusahaan gitu kan. Karena metode itu berlaku umum ya. Kalau Anda menampilkan kota Bengkulu berarti hanya berlaku di kota Bengkulu. Oh iya, siap, Pak. Ya, kecuali kalau Anda tugas akhir, untuk kerja praktek, nah itu boleh ya, studi lapangan, ya studi lapangan, ya kan, jaringan internet di kota Bengkulu itu boleh. Kalau tugas akhir kan enggak. Ya, ini sudah lebih luas, ya, Oh paham iya, ya? siap, Tuh. Pak. Jadi jangan perhatikan supaya nggak ngulang-ngulang, gitu ya. Oke, halo. Siap, Pak. Nah, metode perancangan jaringan internet dengan fiber optik ini ada metode apa yang mau di itu opti sistem itu software, bukan metode. Oh iya, salah ya, Pak. Oh iya, siap, Pak. Paling metode ini kalau NDLC masuk nggak, Pak? Network Development Life Cycle. Apalagi itu nggak masuk akal itu ya. Di dalam ini kalau Anda merancang jaringan internet secara ilmu komputer itu menggunakan software-software yang bukan opti sistem Cisco pakai tracer itu boleh ya. Oh, Opti sistem ini hanya menghitung menghitung daya daya laser ya yang dibutuhkan di dalam membawa data dalam fiber optik. Nggak ada oh, hubungannya dengan jaringan. oh iya, siap, Pak. Ya, kalau Anda mau merancang jaringannya, itu Anda harus mempelajari dulu, gitu kan. Itu pakai menggunakan Cisco Packet Tracer yang atau juga NS3, ya. Itu karena di situ settingan jaringan. Itu Oh, sistem itu nggak ada jaringan, nggak ada settingan jaringannya, Rio. oh iya, kalau pakai AutoCAD, Pak, untuk desain Nah, jaringan. tambah apa lagi, tambah salah kaprah itu. AutoCAD itu kan gambar, Oh iya, kan. siap, Pak. Pelajari dulu, ya. Itu sulit, ya, ya. Ini Siap. Anda pelajari dulu, Anda mau merancang jaringan, ya, ini network infrastructure, ya. Berarti Anda gitu kan, pelajari dulu. Dulu pernah ngambil mata kuliah saya nggak jaringan. Iya, pernah, Pak. Nah, di situ kan ada software itu, Oh iya, siap, Pak. ya. Ini clearkan dulu, ya, clearkan dulu, pelajari dulu penggunaan daripada Cisco Packet Tracer yang paling mudah dulu, ya, untuk merancang jaringan internet, ya. Halo, Iya, siap, Pak. ya. Karena nanti di situ Anda bisa simulasi menggunakan kalau AutoCAD ini kan gambar, nggak ada Iya. settingan IP di sini buat apa? Oh, kalau saya sih lebih ke itunya sih, Pak, kebutuhan kayak di lapangannya, Pak. Ini seperti yang saya share screen, Pak. Iya. Nah, itu sih nggak, itu sih topografi. Topografi itu kan bagi kita nggak penting ya, Oh, topografi ya, topografi suatu wilayah gitu kan. Itu kan hanya terwakili oleh panjangnya jaringan, gitu ya, gitu kan? siap, siap, Pak. Oke, oke. Ini rancangan apa itu implementasi ya. Yang Iya, paling penting di implementasi, dalam Pak. jaringan internet ini apa yang paling penting Anda rancang? Kalau saya, Pak, kemarin itu rencananya sih merancang kayak kebutuhannya, misalnya kebutuhan untuk tiangnya ada berapa, Nah, itu nggak perlu itu. pakai jaringannya ada berapa, kayak gitu sih, Pak. Gini. Pekerjaan Anda itu bukan pekerjaan teknikal di sini. Ya, walaupun juga boleh ada teknikal. Ya, yang paling penting adalah Anda merancang jaringan internet ini ada apa yang paling penting? Pekerjaannya anak IT di sini. Apa? Oh, Apa? Saya tanya pada Anda dulu supaya Anda paham. Apa? eh, kalau saya kemarin rencananya lebih ke itu sih, Pak, desain jaringannya, Pak, Nah, bukan arsitektur, kebutuhannya. network arsitektur.
Halo, Iya, siapa? kan Anda gitu ya. Bahwa nanti itu arsitektur itu diimplementasikan di lapangan ya kan menggunakan Google Earth, AutoCAD ya kan. Itu kan gambaran saja, gambaran distribusi ya. Oh iya. Itu nggak penting ya. Gitu ya. Siap, siap, Pak. Ini perbaiki dulu total semuanya ya. Jadi Anda supaya pekerjaan utama Anda ini di dalam perancangan jaringan itu adalah arsitektur jaringan komputer, Rio, Oh iya, siap, Pak. ya. Jaringan apa yang sudah dilibatkan di situ gitu kan. Satu, di situ ada core network. Core network itu nanti melayani apa saja. Di situ ada data, ada web, ada mail server, ada apa. Kemudian distribusi ke server selanjutnya. Kemudian sampai ke user. Nah, itu semua dirancang sebagai rancangan arsitektur jaringan, ya. Oh iya, Pak. Bahwa Siap, Pak. nanti itu dibangun di lapangan menggunakan apa itu implementasinya menggunakan Google Earth, Google apa ya bebas, ya AutoCAD kayak apa bebas, ya. Gitu ya, itu nggak penting. Yang penting Oh, kan koneksinya, siap, Pak. gitu ya. Oke, perbaiki semua dulu ini ya. Ini masih Oh jauh iya, sekali ini Rio ini, siap, Pak. ya. Oke, Siap, Pak. pelajari perancangan arsitektur jaringan dengan yang paling mudah deh, ya. Katakanlah dengan Cisco Packet Tracer, ya, gitu ya. Oh iya, siap, Pak. Simulator atau network simulator yang lain yang Anda bisa kuasai, ya, gitu. Siap, Pak. Oke. Nanti di Hmm. situ ada opsi, ada pilihan, ada fiber optik, ada wireless, ada apa itu, ada apa itu, FT, apa itu, ada UTP, ya. Oh iya, siap, Pak. Nah, gitu sehingga nanti misalkan gitu kan, untuk mengatasi gangguan jaringan di sini dipadukan. Satu menggunakan wireless, satu menggunakan ini. Nah, semua itu dirancang sebagai arsitektur jaringan internet, gitu ya. Oh iya, siap, Pak. Jadi makanya itu nggak perlu Anda untuk kota Bengkulu, untuk kota Jambi, Jakarta, nggak penting, ya. Karena Siap, Pak. yang membedakan itu apa? Yang paling membedakan kalau misalkan itu diterapkan untuk satu kota, apa yang paling membedakan? Kebutuhan Topik, kan? iya, kebutuhan dan topologinya. Oh, Nah, itu gitu kan. Jadi nggak penting kalau Anda nampilkan untuk kota, apa itu kota-kota kayak gitu ya. Karena itu berlaku umum. siap, Pak. Bahwa nanti itu diimplementasikan sebagai proyek di kota Bengkulu, nah itu cerita yang lain lah, ya. Cerita yang berbeda, ya gitu ya. Oh iya, siap, Pak. Oke, perbaiki dulu. Ini perbaikannya banyak banget di review ini ya. Segera, Siap, ya. Pak. Oke, Makasih ya, Pak. cukup cukup dulu ya. Perbaiki dulu Iya, karena itu Pak. masih banyak ya pekerjaan Anda ya. Siap, Pak. Usahakan kalau Anda mau serius lulus semester ini harus kerja keras ini. Ya, kerja keras pelajari Iya, dulu perancangan arsitektur jaringan ya menggunakan simulator network yang ada ya. siap, Pak. Software-software yang bisa kita gunakan secara free tapi cukup kompleks menggambarkan perancangan yang sesuai ya, perancangan yang sesuai dengan di lapangan ya. Siap, Pak. Nanti opsinya banyak banget, boleh fiber optik, boleh katakanlah wireless network, boleh katakanlah satelit ya, satelit link, boleh apa saja boleh. Nah, gitu ya. Siap, siap, Pak. Oke, cukup. Ya, Makasih ya, Pak. ya, ya. Berarti deadline-nya kapan, Pak? Minggu depan cepatnya. Oh Clearkan iya. dulu metode, ya, metode perancangan arsitektur jaringan internet. Ya, Oh iya, siap, Pak. Ya, makasih ya, Pak. ya, oke. Saya Pak, Siapa selanjutnya? saya Ini Pak, Pak, Yang bab 1 sampai bab 3 yang belum beres siapa di sini? bab saya Pak. tiga Saya bab Pak satu izin. pun. Hah? Saya bab satu belum Pak. Alif dulu ya, Alif, kan? Kenapa ada bimbingan minggu kemarin? Oh, saya kerja deadline Pak. Lagi Oke, mau go live oke segera. apa project saya. Oke Maaf segera. Pak. Oke, Karena mau maghrib. saya izin share screen. Pak Ujuk, maaf Jadi saya izin leave duluan, bisa Ya, nggak ya, Pak? Boleh ya. nggak Pak? Oke. Silakan. Baik Pak. Makasih ya Pak. Ya, ya, ya. Oke. jadi kemarin saya masih revisi di rumusan masalah sama batasan masalah Pak. Di rumusan masalah Bapak bilang untuk lebih detail gitu, jadi saya tambahkan lebih lagi Pak untuk rumusan masalah. Judulnya apa judulnya? Judul saya pengembangan sistem informasi manajemen gudang berbasis web dengan fitur push notification untuk pemantauan stok barang secara real time. Ah, bagus ya, gitu ya.
Berarti rumusan masalah itu adalah kelemahan inventory sistem yang ada. Ya, seperti Nah, keterlambatan pembaturan data stok yang nah, menghambat tadi efisiensi kan operasional, betul, betul. meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dalam pengelolaan stok, dalam pengadaan distribusi maupun pengalokasian, dan menurunkan resiko terjadinya overstock maupun stock out, Pak. Nah, rumusan masalah itu statement yang menggambarkan kelemahan sistem inventory yang ada, ya. Misalkan, gitu kan, rumusan masalah gitu kan. Sistem inventory yang ada saat ini memiliki kelemahan sebagai berikut. Nah, udah, ya kan? Halo. Ya, jadi dijabat aja kelemahan-kelemahannya. Iya, gitu ya. Itu aja, ya. Itu sebagai rumusan masalah, gitu. Ya. Coba kalau kayak Oh, gini. jadi ini bisa dipakai yang ini gitu. Ini bisa dipisah-pisahkan aja gitu ya, Pak. Oke. Jadi itu diperbaiki ya. Oh, baik, Pak. Coba lihat teman Anda tadi loh, siapa tadi ya, yang bagus tadi Ya, itu. yang Wazu ya. Nah, kayak gitu loh, ya. Bisa nggak bikin kayak gitu, Bisa, bisa. ya. Gitu. Makanya yang serius, ya, kalau ngerjakan tugas akhir, ya. Iya. Susah ngatur waktu aja saya, Pak. Baik, Ya, Pak. semua orang juga sama lah, ya kan. Ya kan? Kita orang Cina, Hmm. orang Yahudi, ya kan, kasih waktu 24 jam. Iran juga ya. Nggak ada masalah tuh mereka bikin rudal hebat kayak gitu, ya kan. Gitu, ya. Jadi jangan jangan apa itu jangan jadikan masalah kita sebagai sebagai ini ya, gitu. Itu nggak boleh ya. Udah tahu kalau itu Iya, Pak. masalah ya, Anda harus ngatasi gitu ya. Oke, lanjut. Dan batasan masalahnya Bapak bilang Nah, untuk bilang untuk batasin berapa apanya kapasitas gudangnya, Pak. Jadi saya berikan oke, boleh ya. Sama ini, Pak. jenis-jenis barangnya juga dibatasi, jenis-jenis barangnya. Ya kan, barangnya Ya kan ini, banyak. Pak, penjualan alat konstruksi Oke, bagus. konstruksi. Oke, ya. Jadi Dibatasi di situ. saya tinggal bagusin rumusan masalah aja, Pak, dan lanjut bab 2 3. Ya, oke. Bukan bagusin ya, memfokuskan. Bapak memfokuskan ya. Ya, oke. Jadi Lanjut. Yuk, lanjut. mungkin Jangan diperbaiki di sini. Siapa itu? ya, Pak. Jangan diperbaiki di Oke, sini Pak. kan nanti waktunya nggak cukup, ya kan? Baik, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Saya Lanjut. untuk itu segitu saja. Oke, Ada di nanti bab report aja. 2 diperbaiki ya, bab 2 juga ya. Kalau bab 2 ya saya buat 10 jurnal, Pak. 10 jurnal Ya, metodenya, hasilnya, nah, kelebihan kelemahan Pak. Ya, untuk nah, saya akan pinter, kerjakan. itu ya, pinter terus ya, itu ya. Jadi supaya pekerjaannya nyambung gitu kan. Inventory stok ini sudah ada gitu kan. Cuman Anda punya keunggulan. Adanya tadi apa di judul tadi itu? Di judul kelebihannya. Notification. Nah, itu tampilkan sebagai sebagai keunggulan implementasi. Itu Alif ya. Yap. Oke, makanya harus serius Alif, itu pekerjaan masih banyak itu pekerjaan Anda ya. Iya, Pak. Oke, Oke, siapa yang belum beres bab satu Izin sampai Pak, tiga? bab 3 Pak. Bab 3 Pak, izin. Oke. Ya, Erlin silakan Ya, bab 3. siap. Makasih Pak. Saya izin share screen. Izin Pak. Terakhir waktu bimbingan dengan Pak Ucuk, ada tambahan dari Bapak untuk menambahkan di bab 3 flowchart Pak. Flowchart sesuai dengan metode yang saya gunakan, yaitu CRISP-DM. Oh ya, mungkin judulnya ini yang tentang ini Pak, membuat dashboard visualisasi implementasi clustering geospasial. Di bab 3 kemarin, flowchartnya sudah saya buat, Pak. Seperti ini. Kemudian, sesuai dengan tahapan di CRISP-DM, ada identifikasi masalah. Kemudian, eh, pemahaman data ini meliputi
ETL Pak, ekstrak transform load. Jadi di tahap ekstraknya pengumpulan datanya ini ada data izin stasiun radio microwave link yang saya dapat kebetulan dari kantor Pak. Kemudian karena sebenarnya saya sudah mengerjakan dengan satu database Pak, tetapi saat dilakukan clustering itu hasilnya kurang representatif karena saat ini banyak ini Pak. Jadi BTS seluler itu sekarang jaringannya lebih banyak menggunakan fiber optik sehingga datanya itu tidak tercantum di ISR microwave link sehingga saya menambahkan lagi database-nya menjadi data dalam periode 5 tahun Pak. Jadi ada 5 data yang saya gunakan. Itu saya gabungkan, kemudian datanya karena em, di situ proses entry dan approvalnya itu juga dilakukan kebanyakan secara manual, jadi memang sangat rentan human error, sehingga datanya juga banyak yang tidak konsisten, Pak. Jadi memang proses normalisasinya yang kemarin agak lama, dan saya lakukan proses untuk deduplikasinya itu sampai 10 tahap, Pak. Gitu. Jadi dengan berbagai macam metode, itu seperti menggunakan metode Jaro-Winkel, kemudian Levenstein, kemudian Haversine distance juga untuk mengelompokkan, maaf, untuk menghapus duplikat dari site ini berdasarkan lokasinya, Pak, berdasarkan koordinatnya. Kemudian tahapannya, Pak, seperti ini. Nah, kemudian dari hasil normalisasi data itu, saya melakukan perbandingan, Pak. Kemudian kebetulan datanya ini saya melihat dari data publikasi, Pak, dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, tapi yang terupdate hanya di tahun 2023, Pak. Jadi yang 2025 belum ada datanya yang saya temukan di eh, publikasi. Jadi dengan jumlah site per kecamatan, per kabupaten yang saya dapatkan dari hasil publikasi, sekian saya bandingkan dengan data hasil normalisasi data yang saya lakukan. Memang banyak selisih di sini, Pak, terutama untuk yang di Kota Mataram, karena memang data ISR ini seperti tadi isinya hanya data ISR microwave link, tidak ada yang menggunakan fiber optik. Jadi saya sampaikan di sini, Pak, di poin ini. Jadi memang relevansinya tergolong cukup 91%, tetapi khusus di wilayah Kota Mataram itu karena memang ada migrasi dari microwave link ke fiber optik. Jadi datanya tidak ada di data ISR, Pak, sehingga selisihnya cukup jauh. Kemudian untuk integrasinya juga data-data tadi saya integrasikan berdasarkan kecamatan yang sama, kemudian saya hitung rasio layanannya, kemudian saya lakukan clustering, Pak. Seperti ini clusteringnya. Kemudian clustering itu saya lakukan evaluasi dengan 2 metode sekaligus, yaitu menggunakan metode siluet koefisien dan DBI. Kemudian hasil evaluasinya seperti ini. Yang di sini analisanya adalah menggunakan K sama dengan 4. Ini adalah posisi yang paling ideal karena seimbang hasilnya, Pak. Kemudian deploymentnya saya menggunakan tabel Bentar, bentar, publik. bentar. Bentar. Ini Ya, terlalu Pak. itu, akhirnya nanti bingung, ya. Sebetulnya gitu kan di bab 3 ini Anda jangan campurkan dengan data. Ini kan data semua jadi satu. Iya. Data itu di bab 4 aja. Semua Hmm, data-data yang Anda gunakan di sini untuk persiapan data, ya kan. Implementasi dan metode usulan ini cukup menjelaskan cara kerja daripada pengolahan data dari awal sampai akhir, gitu kan. Hasilnya itu di bab 4. oh, jadi semua proses itu di bab 4, Pak, ya, Bab bukan hasil 4, dari iya, dashboardnya. gitu ya. Gitu Oke, ya. siap. Hasil, itu kan hasil.
Di bab 3 ini coba sebutkan aja metodenya, metode relasi, metode Oh, siap. apa itu visualisasi, metode Oke. katakanlah apa itu tadi perhitungan-perhitungan semua itu di bab sini hasil-hasilnya. Oke, Pak. Berarti tinggal dipindah aja, Pak, ya, dari bab 3 Ya, data-data tersebut, prosesnya betul. masuk ke hasil implementasi. Baik, betul ya. Coba di tadi bab Siap. 3 tadi ya. Bab 3 tadi itu langkah-langkah utama tahapan penelitian tadi Mhm. bab 3. Mulai dari apa itu sorry ya. Mulai dari pengumpulan data sampai data preparation, sampai data modeling, sampai evaluasi ya, sampai terakhir gitu kan. Itu jelaskan aja Ya. cara kerjanya ya. Oke, siap, Pak. Ya, kemudian nanti hasilnya di bab 4 gitu ya. Oh, siap. Ya. Oke, Siap, udah Pak. bagus ini, udah bagus ya, udah benar ya. Siap, Pak. Oke. Kemudian nanti untuk berarti hasil akhirnya di paling bawah baru dashboardnya Hmm, gitu, Pak, ya, untuk betul. analisanya. Siap. Baru terakhir buat dashboardnya visualisasi data kan. Oke, siap. Ya. Oke. Itu dulu ya kerjain beres Siap, kan ya. siap. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Ya. Pak Ucup. Ya. Oke. Yang belum beres bab 1 sampai bab 3 siapa? Minggu depan semua beres ya, 1-3 ya. Karena saya mau melihat itu bab 4 analisa. Ada apa hasil dan analisa data. Halo, Halo Pak, saya Pak bab 1-2 Pak. 1-2. Oke, Ya, silakan. Kenapa kok telat ini 1-2? enggak kemarin saya sakit Pak, jadi nggak ikut bimbingan. Oke, segera. Ya Pak, benar Pak. Hmm. Oke, sambil Benar. itu menunggu teman Anda ya kan. Minggu depan sudah clear ya, 1 sampai 3 sudah clear ya, nggak ada lagi ya. Kita mau percepat ke bab 4 ya, bab 3, bab 4 ya. Oh. Ini Pak, kemarin sih ada masukan dari Bapak untuk batasan masalah ya Pak ya, rumusan masalah, batasan masalah nih. Saya lebih, eh halo, saya kedengeran Pak? Judulnya apa judulnya? Bentar. Judulnya ini Pak, analisis permasalahan aplikasi CRM menggunakan metode kerangka Pisces pada perusahaan konsultan manajemen. Oke, ya boleh ya. Mm-mm. Itu. Jadi rumusan masalahnya itu diangkat yaitu apakah penerapan sistem CRM dapat meningkatkan efisiensi, pengukuran kinerja, dan perbaikan berkelanjutan. Terus faktor apa saja dalam penerapan CRM yang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, pengukuran, dan perbaikan berkelanjutannya, Pak. Oke, batasan masalahnya fokus pada analisis penerapan sistem CRM di PTP Sinergi Indonesia ya Pak ya, yang topiknya ya. Terus analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan kerangka Pisces yang mencakup 6 aspek tersebut. Tujuan penelitiannya adalah mengkaji penerapan sistem CRM di PTP, menganalisis kontribusi penerapan CRM dalam meningkatkan efisiensi, pengukuran, dan perbaikan berkelanjutan, mengidentifikasi faktor-faktor kunci dalam penerapan CRM yang berpengaruh efisiensi, pengukuran, dan Iya, perbaikan berkelanjutan. sudah benar itu, sudah benar ya. Itu benar ya, Pak? Oke, Oke. eh, masalah dulu deh. Mm-mm. Masalah yang mana, Pak? Rumusan masalah atau batasan masalah? Rumusan masalah. Rumusan masalah. Oke, Oke. Pak. Ini, Pak. Rumusan masalah ini masalah penelitian gitu kan, yang Nah, yang itu kita temukan di lapangan, gitu kan. Nah, oke. maksud Anda udah benar maksudnya ya, gitu kan. Anda Mm-mm. kepilih evaluasi CRM gitu kan. Mm-mm. CRM itu ada masalah selama ini, gitu kan. Mm. CRM itu, kan. Jadi Anda ini research question ya, pertanyaan penelitian ya, tapi juga boleh kita modifikasi menjadi suatu rumusan
ya. Oh, Namanya kan rumusan masalah, bukan riset question di sini, iya, iya. ya. Rumusan masalahnya apa? Misalkan contoh, ya, sistem CRM yang saat ini ada, ya, belum ada evaluasi secara spesifik, betul kan? Betul, betul. Atau memang juga sudah, jika memang sudah ada evaluasi, tapi belum akurat. Nah, itu dulu, Hmm, ya, itu dulu, ya, oke, Pak. itu ya. Jadi Mm-mm. intinya di situ intinya ya. Jadi CRM saat ini Hmm. gitu kan, yang ada, itu juga harus diperhatikan Pak ya. Kalau nulis itu harus harus teliti, jeli. Coba dibaca itu nomor satu itu. Apakah penerapan sistem CRM dapat meningkatkan efisiensi Stop. pengukuran dan Coba dibaca itu. Ada yang salah nggak itu? eh, Ayo, harus harus dapat teliti. Ya, coba itu. Tentu kelihatan ada yang salah itu. mm, Mana? jadi dapat meningkatkan apa dapat meningkatkan efisiensi pengukuran dan Nah, berarti Anda selama ini nggak jeli tuh. Ya, coba di kalimat-kalimat kata diperhatikan. Coba, mana yang salah? ya ini Halo, Pak, penerapan sistem untuk dapat meningkatkannya ini. coba dirasakan betul. Dilihat lagi, dilihat lagi. Kata per kata. Apakah penerapan sistem dapat Mana meningkatkan sistem? efisiensi? Mana sistem? Oh, ininya. Itu menunjukkan bahwa Anda nggak jeli, ya kan? Oke, oke Pak, ya Pak. Nggak boleh kayak gitu, ya. Iya Pak, ya Pak. Maka jangan tergesa-gesa, ya. Harus diperhatikan betul setiap kata, setiap kalimat, ya. Oh Dirasakan. iya. Jangan mengerjakan tugas akhir ini apa tuh, amburadul, ya. Oh baik Pak, baik Pak. Nggak boleh, itu kan. Karena kita Mm-mm. itu berurus apa? Anda bayangkan Anda sebagai dokter, ya. Anda salah nulis resep, siapa yang dampaknya? Nggak dampak. Pasien. Nah, itulah, ya. Kita nggak boleh, ya. Mm-mm. Ya. Itu itu usahakan diteliti ya, diperhatikan betul, ya. Kayak gitu pasti akan saya tegur karena itu Anda kuliah, ya. Iya Kecuali Pak. kalau Anda misalkan ya kan, apa itu orang lain gitu ya, itu pasti nggak dipersoalkan. Tapi kalau Anda ya kan kuliah, apalagi S1 gitu kan, setiap kata, setiap kalimat ya kan, itu harus Mm-mm. ditulis dengan benar, ya. Dikaji dengan benar, tidak boleh itu kan serampangan nulis, ya. Gitu Iya ya. Pak. Iya Pak. Cek semuanya, ya kan? Oke Baca Pak. berulang-ulang, ya. Jadi Iya Pak. karena kita itu karena kita ini gitu kan di dalam perguruan tinggi kan itu harus setiap kata, setiap kalimat itu harus akurat menggambarkan apa yang ada, gitu ya. Mm-mm. Oke, oke nanti perbaiki ya rumusan masalah ini ya. Jadi kelemahan daripada untuk evaluasi CRM yang ada saat ini kenapa? Nah, itu dijelaskan, ya. Gitu kan. Kemudian rumusan masalah kan, misalkan Mm-mm. belum diketahui faktor-faktor penyebab gitu kan, kenapa CRM itu berdampak kepada penurunan kinerja perusahaan. Nah, belum diketahuinya gitu kan boleh. Iya Belum, Pak. belum diketahuinya gitu, bla bla bla. Jangan ditulis ini dulu, jangan. Enggak, saya buat biar ingat Pak. Ya. Nanti Ah, kan direkam mm-mm. ya, soalnya Biar. waktunya nggak cukup nanti kalau Anda nulis semuanya gitu ya. Mm-mm. Nah, Iya cari Pak. lagi ya. Cari lagi, Iya Pak. kan semuanya itu mengarahkan kepada usulan metode PISES. PIS tadi itu. Oh ini loh, ya kan? Masalah ini bisa diselesaikan dengan metode PIS. Nah, gitu ya. Jadi Mm-mm. kebalikan. Kalau masalah itu negatifnya, metode usulan positifnya. Betul nggak? Iya, betul. Nah, cari spesifik lagi apa di situ ya. Itu kan Mm-mm. kebalikan daripada menjawab ya kan bahwa ini perlu metode PIS. Nah, itu ya. Iya Pak, paham Pak. Lanjut bab 2. Bab 2, landasan metode Pak. Di Ya, sini saya dimasukkan sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi dari ini teknologi nggak perlu informasi. Nggak perlu. ya. Nah, Penjelasan ini nggak perlu. nah, berarti kan Anda nggak dengerin tadi ya.
bahwa landasan metode ini gitu kan, itu kita nggak perlu lagi ngulang teori di buku. Oh, Nah, ya kan? Nah, kecuali kalau teori itu memang signifikan untuk kita tulis ulang, itu boleh ya teori. Ini kan teori performansi software nih ya, mm-mm. mengenai CRM ya kan, itu nggak perlu kita tulis ulang kan. Biarkan aja di buku sudah ada, kita mesti dibaca bukunya. Ya Pak, ya Pak. Nah, landasan metode ini adalah apa itu literatur review ya, 10 paper yang membahas tentang evaluasi CRM. Nah, dibahas di sini. Halo, Iya Pak. Mm. tadi kan 10 paper yang membahas tentang evaluasi CRM. Metodenya apa saja? Ya, ada nggak metode PIS di situ? Kalau memang sama metodenya PIS, apa kelebihan dan kekurangannya? Sehingga Anda mengusulkan PIS yang versi Anda. Paham ya? Ya Pak, Nah, gitu, Patria ya. Oke. ya Pak. Mm-mm. Jadi Anda nggak perlu lagi, gitu kan? Yang sudah ada di buku itu nggak perlu kita tulis, ya kan? Buat apa Mm-mm. tulis, gitu kan? Memang di buku itu sebagai acuan referensi, benar, gitu ya. Tapi itu jadikan sebagai itu implementasi di sini, ya. Ya Oke, Pak, perbaiki ya, ya Pak. ya. Oke, Oke Pak. Jadi cukup ya Pak? cukup. Atau Bab tiga oke. belum? Bab 3 belum Pak. Nanti ini Oke, masih segera, penyesuaian di sini dulu. ya, segera, ya. Oke Pak, Di ya bab Pak. 3 itu Anda menggambarkan apa intinya? Bab 3 implementasi Pak dan metode usulan tadi apa yang bagusnya, apa usulan tadi yang positifnya. Nah, bukan, Belum please. dibahas sih. Gimana Pak? Punten. Salah, ya. Anda menggambarkan implementasi PISES tadi itu loh. Iya. Paham ya? Mm-mm-mm. Paham. Ya paham Pak. Ya, jadi Anda bab 3 itu fokus membahas implementasi PISES untuk evaluasi apa? Evaluasi dari permasalahan tadi. Alah, alah. Eh, Nyambung ini. Ya CRM, oh, gitu kan. iya iya Pak. Anda harus fokus kalau itu bimbingan ini ya, jangan apa itu yang lain dulu deh ya, gitu. Supaya apa itu penjelasannya nggak ngulang-ngulang nanti, gitu ya. Nah, karena ada yang bikin judul sendiri, kan evaluasi CRM dengan PISES, kan. Ditanyai malah nggak ngerti. Jadi saya ragu kalau meluluskan Anda kayak gini nih, gitu, ya. Bu Yaya ya, diperbaiki ya, Iya Pak. Iya ya. Pak. Fokus ya di dalam bimbingan, ya, supaya Iya Pak. nyambung diskusinya, ya. Iya Pak. Bab 2 membahas tentang metode-metode sejenis yang digunakan untuk mengevaluasi CRM. Apa saja metodenya? Ya tentu kita harus membaca paper. Baca paper, diresume di sini 10 paper yang membahas evaluasi CRM, ya. Bagaimana implementasinya, bagaimana hasilnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dibahas di sini. Nah, begitu Anda mengusulkan metode PISA Anda di mana? Di bab 3. Gitu kan ya? Iya Pak. Gitu. Paham ya? Supaya cuma nggak ngulang-ngulang gitu ya. Gitu. Iya Pak. Oke, ya. Clear ya? Oke Pak. Iya Pak. Diperbaiki ya. Dan Baik. harus teliti jeli ya, tidak boleh ngasal nulis ya. Tadi saya cek itu ini sudah bagus, tapi tulisan kadang-kadang nggak konsisten ya. Mm-mm. Oke, Iya Pak. siapa yang bab 1, bab 3 belum beres di sini? Makasih Pak Ucuk. Ya, ya, ya. Siapa? Izin Bapak dengan Novi Bapak. Oke, Anda bab berapa? Hmm, Bapak izin setelah bimbingan dengan Ibu Vika ada diminta untuk revisi di bab 2 Bapak. Ya, apa ini minta? Eh Mohon izin share screen Ya, jelas, ceritakan aja apa nggak? untuk di bagian hmm, Halo? ruang lingkup chatbot Bapak. Nggak apa-apa. Ruang lingkup Nggak masalah. dan juga kebutuhan informasi. Kemudian kebetulan saya baru sampai di bab 3-nya untuk bagian implementasi tapi masih yang untuk diagram flowchartnya untuk chatbotnya Bapak. Oke, nggak masalah ya. Sekarang dikerjakan ya. Baik, siapa Pak? Oke, minggu depan progres ya, semua ya. Jadi minggu Siapa depan Pak? Insya Allah. saya Izin harapkan Pak, clear bab 3 semuanya ya, supaya nggak ulang-ulang nanti ya. Gitu. izin Pak.
Ya, kenapa? Saya boleh confirm terkait bab 4 sebentar nggak, Pak? Soalnya saya sudah 2 minggu belum ada bimbingan, Pak. Bab 4. Karena kemarin masih di bab 1, bab 2 terus, Pak. Bab 3 aja dulu, ya. Bab 3 ya. Bab 4 nanti di... Boleh konfirmasi terkait akurasi sebentar nggak, Pak? Oke. Ya boleh, ya. Ini close, Izin close izin dulu. Mbak Yaya. Ini masih share screen-nya di Mbak Yaya. Halo. Mbak Yaya, bentar Pak, ini share screen-nya masih di Mbak Yaya, Pak. Oke, ya, tapi saya udah ini gimana ya? Tadi Oke. nggak bisa ini juga, saya nggak bisa, udah, Nggak bisa ya? Oke. Ya, bagus. udah. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, oke. Sebelumnya Bab 3 itu nya di apa ya? bab Bab 3 dulu deh. baik, Pak. Sebelumnya itu bab 3 sudah saya confirm, Pak. Ini bab 3-nya, Pak. Oke. Yang pertama itu saya melakukan implementasi metode usulan, Pak. Yang mana ini merupakan tahapan-tahapan dari metode yang saya gunakan, yaitu menggunakan metode ADI, Pak. Yang pertama Oke. yaitu melakukan perencanaan, Pak. Di dalam perencanaan ini saya melakukan pengumpulan data, analisis yang sedang berjalan, lalu saya melihat juga apa permasalahan yang harus ditindaklanjuti, Pak. Metodenya adanya mana ini nggak kelihatan? Metode ADI-nya itu saya usulkan di sini, Pak, di bab 2, Pak. Ya, bukan. Di bab 3 implementasi AD-nya. Iya, Pak, metode ADI-nya itu kan pertama, yang Mana pertama itu implementasi kan, AD? Bab 2 itu literatur review ya. iya, Pak, kan yang pertama itu analisis ya, Pak. Nah, analisis itu saya menganalisa Literatur yang review. ada yang akan saya gunakan, Pak. Nah, ini kan Review. masih kurang ini ya, bab 3 masih kurang. Anda sudah punya metode ADI. ADI itu dijabarkan sebagai implementasi. Ya, Baik, Pak. ya. Kalau ini kan baru cerita, ya kan? Menggunakan diagram ADI. ADI versi implementasi, bukan ADI umum. Kalau yang di bab 2 itu kan Pak ADI umum. Iya. Kan? Nah, ADI dalam implementasi Anda itu dijabarkan di sini dulu diagramnya. Oh, Ya, baik. Berarti di sini saya jabarkan ADI terlebih dahulu, baru kata-kata tahapan perencanaan dan sebagainya ya, Pak. malah kebalik ya. ADI di dalam sini ADI yang sudah implementatif, ya. Bikin gambar ADI yang versi Anda. Oh, baik, Pak. Nah, gitu ya. ADI, analisis apa? Datanya, analisis data ini, data itu dijelaskan semuanya, ya. Oh, berarti tapi kata-kata ini tetap ada juga, Pak. Misalkan saya melakukan pengumpulan data. Ya, ya, boleh, ya. Tapi yang mau dilihat di sini adalah implementasi metode ADI-nya di mana ini, kan belum Oh, baik. dijelaskan, Oh, baik, Pak. ya, gitu ya. Perbaiki itu dulu, ya, bab 3 Anda, ya, Baik, Pak. ya. Izin, Pak. Nanti Selanjutnya, dulu satu-satu dulu aja, satu-satu dulu ya, jangan lompat-lompat dulu. Kalau itu sudah benar, baru nanti habis itu bab 4-nya mudah, ya, nyambung, ya. Halo, baik, Pak. ya. Sehingga nanti Anda bisa nyambung dengan di sini, ya, rancangan UCD, IRD, soalnya nyambung semua ya. Selama Anda tidak mendefinisikan, menggambarkan ADI versi implementasi itu nggak bisa, ya. Halo, Iya, baik, Pak. gitu ya. Itu perbaiki dulu, ya. Baik, Pak. Oke. Oke, saya pikir hari ini cukup, ya. Minggu depan progres semuanya di bab 4, ya. Minimal bab 3, ya. Setuju ya, saudara-saudara? Ya. Halo. Ya, baik, Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan lain silakan sebelum Ya, saya Pak. tutup. Untuk bimbingan mulai kapan, Pak? Ya, minggu depan, ya, minggu depan, ya. Minggu depan itu percaya Jumat atau Sabtu apa gimana, Pak? Ya nanti saya umumkan ya, tunggu di grup ya, tunggu di LMS ya. Oke. Oh, baik, Pak. Oke, terima kasih ya saudara-saudara ya. Selamat sore, selamat petang, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.